Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fitriani Dewi dari kelas PAI 4F. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak dosen. Yang pertama adalah jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Menurut saya sendiri, filsafat pendidikan Islam adalah kajian mendalam dan sistematis mengenai hakikat pendidikan Islam berdasarkan ajaran Islam yang mencakup tujuan, metode, kurikulum, dan peran peserta didik. Adapun untuk ruang lingkupnya mencakup ontologi yang berarti hakikat manusia dan realitas menurut Islam. Lalu yang kedua ada epistemologi, sumber dan cara memperoleh ilmu dalam Islam. Lalu yang terakhir ada aksiologi, yaitu nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pendidikan seperti akhlak dan tauhid. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Fungsinya sendiri diantara lain yang pertama, memberikan landasan filosofis. Yang pertama, memberikan landasan filosofis dan nilai dalam sistem pendidikan. Lalu yang kedua, menjadi pedoman dalam perumusan tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, menyaring pengaruh luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, mengembangkan pola pikir kritis dan integral antara ilmu dan iman. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini dan alasan menurut saya? Aliran sendiri itu ada aliran integratif holistik yang sangat relevan saat ini karena memandukan ilmu, agama, dan ilmu umum, yaitu sains secara harmonis. Ini tuh penting di era sekarang atau di era modern agar umat Islam itu tidak terjebak pada dikotomi ilmu dan mampu bersaing secara global dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pengertian filsafat pendidikan dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam sendiri itu adalah refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Dan kepentingannya itu bagi kita yang pertama, menuntun pendidikan agar tidak menyimpang dari nilai Islam. Lalu yang kedua, membangun generasi berakhlak mulia dan berilmu, dan menjawab tantangan zaman dengan solusi Islami. Adapun pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan tokoh siapa tiap aliran tersebut. Yang pertama, perennialisme Islam, yaitu ini menekankan pada nilai-nilai abadi. Tokohnya sendiri ada Al-Ghazali. Lalu yang kedua, esensialisme Islam. Ini tuh berfokus pada pengembangan akhlak dan ilmu dasar. Tokohnya itu Ibnu Sina. Lalu yang selanjutnya, rekonstruksionisme Islam. Ini itu mengaitkan antara pendidikan dengan perubahan sosial dan tokohnya sendiri itu adalah Muhammad Iqbal. Untuk pertanyaan selanjutnya, secara filosofis, apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Menurut saya sendiri, pendidikan Islam itu menyatukan aspek spiritual dan intelektual, sementara Barat itu cenderung sekuler, di mana pendidikan Islam itu menekankan akhlak, sedangkan Barat fokus pada aspek kognitifnya. Nah, Islam itu memandang ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan hanya tentang alat mencapai kesuksesan dunia. Lalu, bagaimana pandangan kamu atau pandangan saya terhadap integrasi keilmuan, agama, dan sains dalam pendidikan Islam? Integrasi keilmuan sendiri itu sangat penting karena Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, atau sains harus diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan kemaslahatan umat, di mana pendidikan Islam itu yang mengintegrasikan keduanya akan melahirkan insan kamil atau manusia paripurna yang berilmu dan beriman. Lalu pertanyaan selanjutnya, di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pusat dari segala aktivitas pendidikan, di mana tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah mendekatkan diri kepadanya. Jadi segala ilmu dipandang sebagai anugerah dari Allah, dan proses pendidikan itu merupakan ibadah yang mengarah pada ketundukan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu selanjutnya, apa pandangan saya tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Alam adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai edukatif dalam Islam. Alam juga dipandang sebagai kitab terbuka atau kauniyah
yang bisa dipelajari untuk memperkuat keimanan. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk mengamati atau meneliti dan menerungi alam sebagai sarana mengenal kebesaran Allah. Lalu, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Pendidik adalah sosok yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan dan akhlak. Karakter yang harus kita miliki atau pendidik miliki yaitu diantaranya ikhlas, berakhlak mulia, amanah, menjadi teladan, sabar, cinta ilmu, dan peserta didik. Lalu yang terakhir, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Niat yang benar karena Allah, semangat mencari ilmu atau thalabul ilmi, dan taat, juga hormat kepada guru, sabar dan tekun dalam belajar, berakhlak mulia, bertanggung jawab atas ilmunya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.